masjid dijadikan bisnis di Amerika. Mas Bro Basis mungkin gak percaya. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mas Bro and Basis, meet me again, Cecep Tomasati. Hari ini kita bicara tentang perkembangan Islam di Amerika. Seperti apa sih perkembangan masjid di Amerika? Dari mulai yang besar, yang paling besar sampai ribuan, sampai ada yang masjid yang hanya menampung sekitar 10 orang saja. Nggak tahu tuh sholat Jumatnya boleh apa enggak di situ. Silahkan tanyakan kepada para ulama atau para scholar yang mengetahui hukum fikihnya. Sadisnya orang Islam itu, Mas Bro, apapun dijadiin masjid, Mas Bro, di Amerika. Itu luar biasa sekali. Itu aku kasih kredit 100% mereka itu. Salah satunya contohnya ini. Ini dulunya adalah tempat orang Kristen mati, rumah duka, ataupun funeral home lah di sini. Untuk dirias, kemudian didandanin sebelum mereka dikuburkan. Dibeli juga sama warga, dijadiin masjid juga, luar biasa. Tapi mungkin setannya banyak, Mas Bro. Aku pernah kesini juga. Ini dulu sebelumnya adalah funeral home. Tempat memandikan. Banyak nih setannya pasti, Mas Bro. Tapi udah pada kabur, Mas Bro. Udah diganti sekarang. Wah, udah setan. Udah diganti sama ini. Sama jin Islam yang nungguinnya di situ. Liar dah setan kayak ngadengin jelema ajan lagi. Kabur lah. Cuma mana bosan aja kan ajan deh. Kabur lah mendingan kan. Mas Bro and Basis, ada beberapa orang yang bertanya sama aku, gimana cara bikin masjid di Amerika ini? Salah satu hal yang tersulit di Amerika untuk bikin masjid bukan dari izin bangunannya, bukan. Yang sulit adalah izin warga. Karena apa? Karena di Amerika ini sebuah negara yang sangat menghargai hak ajasi, sangat menghargai agama. Itu mudah sekali dari pemerintahnya untuk memberikan izin kita untuk mendirikan sebuah rumah ibadah. Tapi izin warganya. Dan kebetulan sekali beberapa orang bodoh Amerika yang Islamfobia, mereka sangat tidak suka sekali sama Islam. Dan disitulah yang menyebabkan kadang-kadang kita mau mendirikan satu masjid, kenyataannya kita tidak bisa karena tidak mendapat izin dari warga. Dengan alasan macet lah. Mereka tidak secara langsung bahwa mereka, aku nggak suka Islam, bla bla bla. Enggak, bukan dengan cara begitu. Tapi mereka dengan cara, dulu di sini ketika mereka beli masjid, ada hal lucu, Mas Bro, dimana ketika orang-orang datang sembahyang di sini, ban mobilnya pada dikempesin. Bukan hanya di masjid ini, di masjid yang satu lagi, Al-Sunnah Wal Quran, sama juga yang di video aku heboh, Masjid Mu'alaf, sama juga, Mas Bro, ban mobil gini kan, ini mobil pada parkir kayak gini nih, tuh. Kemudian sekarang mobil aku kan jauh di sono nih, Mas Bro. Mudah-mudahan gak ada yang ngempesin, Mas Bro. Kalau ada yang ngempesin kacau juga. Wah, nanti akan banyak traffic di sini, akan macet. Ini banyak terjadi, Mas Bro. Salah satu contoh adalah ketika masjid Wallingford yang ada di Connecticut itu kita beli dari gereja. Kita pasti dapat izin dari pemerintah karena itu bekas gereja, bekas tempat worship. Dan sama di Amerika itu mau agama Islam, Kristen, Yahudi, semuanya itu sama di hadapan hukum. Cuman harusnya kita itu bisa
dapat izin warga karena itu bekas worship, bekas tempat ibadah. Tapi kenyataannya apa? Ketika ada meeting, disebutnya di sini town meeting ya, dengan 1001 alasan, yaitu nanti traffic lah, dan kita dengan alasannya juga, oh biasanya hari Minggu juga traffic. Oh enggak, kalau orang Islam kan ibadahnya 5 kali sehari, jadi itu akan traffic terus menerus. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran semuanya, akhirnya kita bisa mendirikan masjid. Itu susahnya mendirikan masjid di Amerika. Tapi alhamdulillah kita punya masjid ini di sini karena bekas gereja juga kita beli. Alhamdulillah kita beli satu plaza sekalian. Kemudian plazanya kita sewa-sewakan bangunannya. Ini juga bagus Mas Bro dan Basis untuk saudara-saudara kita yang ada di luar Indonesia atau di luar negara-negara Islam, baik itu di Eropa, di mana-mana atau di Amerika. Ini alhamdulillah kita punya planning yang bagus sekali. Caranya adalah kita beli plazanya, beli pertokoan ini, beberapa unit untuk dibikin jadi masjid, dan selebihnya kita sewakan. Jadi masjid tidak memerlukan tidak tergantung dari donasi dari warga. Ini bagus sekali Mas Bro. Kalau umpamanya Mas Bro atau Basis di luar Amerika, di luar negara-negara Islam, ini sangat bagus sekali. Karena apa? Dengan begini kita bisa membantu warga-warga yang kekurangan di sekitar kita, yang pengen anak-anak itu belajar ngaji, sementara mereka harus bayar. Di Amerika mahal loh Mas Bro, sekolah Islam tuh mahal bisa. Nanti kita bahas lagi itu di lain episode. Sekarang aku ingin bercerita tentang masjid dijadikan bisnis di Amerika. Mas Bro Basis mungkin gak percaya, sumpah mungkin kalian gak percaya, tapi ini banyak di Amerika. Saya tidak mau bercerita masjid yang mana, siapa yang punya. Masjid dibikin bisnis, dalam artian begini Mas Bro. Dia beli satu rumah, atau beli satu gereja, dengan pinjam uang, baik itu ke bank atau kemana, saya nggak tahu. Kemudian dia minta sumbangan ke warga-warga untuk mengganti biayanya. Nggak apa-apa, bagus. Tapi yang jadi masalah adalah ketika itu udah break even atau lunas, donasi dari warga setiap hari Jumat atau setiap hari Ramadan atau tiap harinya, itu banyak warga yang memberikan sedekah. Dari situlah dia hidup. Dari situlah keluarga mereka hidup. Dan bukan hanya satu Mas Bro. Ada yang sampai punya masjid itu 3, 4. Dan imamnya itu yang lucunya itu ada imamnya itu dia, ada imamnya saudaranya, ada imamnya juga anak-anaknya. Ya mudah-mudahan sih mereka bagus ya, maksudnya dalam pendidikan agamanya. Tapi yang jadi masalah itu laporan keuangannya itulah Mas Bro. Kita nggak tahu. Bahkan ada salah seorang yang di manajemen dengan orang tersebut, dia bilang, saya bingung kok pengeluaran dari masjid ini ada yang di McDonald, ada di mana. Wallahu alam ya, aku nggak mau suujon, dalam artiannya aku nggak mau berpikiran negatif tentang dia pakai untuk apa uang itu. Tapi lucunya ini masjid jadi punyanya sendiri Mas Bro. Peraturan di masjid itu dia yang ngatur, semuanya dia yang ngatur. Ini banyak terjadi di Amerika, banyak masjid yang seperti itu. Seharusnya kan masjid itu berbadan hukum LLC, dalam artiannya itu non-profit organization atau INC. Tapi non-profit organization itu nggak bayar pajak, karena di Amerika nggak bayar pajak untuk tempat worship. Tapi yang jadi lucunya ini, masjid punya sendiri dan di peraturannya dia yang mengatur, dan juga sumbangan dari warga itu, maaf nih, saya nggak mau bersujon, tapi masuk ke kantongnya dia. Bayang nggak Mas Bro? Ini bukan hanya di masjid Mas Bro. Kalau masalah di gereja-gereja yang seperti itu, saudara-saudara kita warga gereja, saudara-saudara kita warga Yahudi, itu udah biasa Mas Bro. Yang namanya gereja punya si A, gereja ini punya si B, gereja ini punya perusahaan ini atau usaha ini, itu udah biasa. Demikian juga sinagog, tempat ibadahnya
saudara-saudara kita Yahudi itu udah biasa, Mas Bro, punya si A, si B atau organisasi ini, yayasan ini. Tapi ini masjid loh, Mas Bro, masjid. Aku belum pernah tahu di negara-negara lain. Aku belum pernah tahu. Aku pernah di Eropa, pernah di mana-mana, tapi aku belum pernah ngelihat kayak di sini masjid yang punyanya itu satu orang dan punya beberapa masjid, Mas Bro. Gila nggak, Mas Bro? Kacau banget nih di Amerika. Ya, Mas Bro, video aku cuma segitu aja. Aku nanti untuk video selanjutnya aku akan bercerita tentang imam, Mas Bro. Imam di sini bisnis juga, Mas Bro. Sama. Imam dijadiin bisnis. Syekh. Gila nggak, Mas Bro? Ikutin terus ya nanti untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.